Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk Abam 136. Ada pertanyaan di episode 135 yang harus saya jawab di episode 136 dari seorang wanita umur 37 tahun dari Kupang. Nomornya 0813 5329 0 dan seterusnya. Selamat sore Bapak Pendeta Eras, yang saya kasih. Saya senang sekali menonton tanya jawab seperti ini. Saya mau menanyakan maksud pengkhotbah 7 ayat 16. Ya, kalimatnya janganlah terlalu aneh, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Terima kasih sebelumnya. Saudara, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab, yang karenanya saya mencoba memeriksa bahasa aslinya dan sudah saya periksa. Tapi dari bahasa aslinya pun juga kita tidak bisa menafsirkan secara sembarangan. Tetapi yang pertama yang saudara harus ingat, bahwa ayat-ayat perjanjian lama bukanlah standar primer hidup orang percaya. Standar primer kita itu adalah, saudaraku, adalah kehidupan Yesus dan apa yang diajarkan. Itu primer. Dan kalau saya boleh mengatakan, yang lain bukan standar. Seperti misalnya dalam kitab Mazmur, Anda sering membaca, ya Tuhan kiranya musuh-musuhku engkau binasakan. Itu kan kalau masuk di Perjanjian Baru sudah tidak kena lagi, saudara. Ya. Jadi standar primer kita, standar utama kita itu Perjanjian Baru. Maka pengertian suci, pengertian saleh yang di Perjanjian Lama tidak bisa dikenakan plek ke Perjanjian Baru. Salehnya umat Perjanjian Lama itu saleh berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan. Sedangkan salehnya orang percaya, orang Kristen itu adalah standarnya Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Berkodrat ilahi sama. Jadi beda. Standar kata saleh di Perjanjian Lama bukanlah saleh dalam Perjanjian Baru. Ya. Berhikmat di Perjanjian Lama bukan berhikmat dalam Perjanjian Baru. Kalau saleh dalam Perjanjian Lama itu ukurannya adalah hukum. Dan kalau sudah hukum ukurannya, maka itu sudah ajek, permanen, terukur dan terbukti. Misalnya, yang namanya membunuh menghabisi nyawa orang. Terukur. Yang namanya berzina, melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu terukur. Perjanjian Baru beda. Nah, ketika ada ayat yang mengatakan, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu? Tidak boleh kita pahami dengan ukuran umat Perjanjian Baru. Nah, untuk itu kita harus menemukan seluruh relasi ayat-ayat sebelumnya. Perhatikan. Perhatikanlah ini. Kalimat ini, ayat 13 dulu. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah. Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Coba kalau kita lihat sekilas ayat ini kan kita bisa menilai Allah ini sakit jiwa ini. Kok membuat suka-suka lalu manusia tidak memiliki masa depan? Tetapi pasti di balik apa yang dilakukan Tuhan ini ada tatanan yang Allah miliki, tatanan yang Allah buat di luar kemampuan dari manusia melihat. Mengapa Allah membengkokkan
Ada something behind what God did. Apa yang Allah lakukan. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Masa Tuhan segila ini punya karakter, sengaja membuat orang ya tidak memiliki masa depan dan Allah sewenang-wenang? Tidak mungkin. Jadi di balik ini pasti ada sesuatu yang Allah kerjakan yang kita tidak mampu mengerti. Allah pasti punya tatanan. Allah bukan seperti bola liar yang bertindak sembarangan. Pasti. Ya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Kira-kira benar nggak, saudara? Benar nggak ada orang saleh yang binasa karena kesalehannya? Kalau ayat ini kita amini secara harafiah dalam konteks kalimat ini saja, wah, rusak seluruh jaringan ayat Alkitab. Rusak. Karena orang saleh pasti diberkati. Hanya ayat ini yang mengatakan begini. Orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Buset. Kesalehan bisa membinasakan. Rusak seluruh tatanan Alkitab. Saya ulangi, kalau tadi di ayat 13-14, ya, kita membaca bagaimana Allah bertindak yang kita tidak pahami. Tapi kita tahu di balik ini pasti ada tatanan Allah yang manusia tidak pahami. Tapi Allah pasti bertindak sesuai dengan hakikat Allah yang kudus, yang suci, yang adil, yang sempurna, yang berhikmat. Ya, sekarang ayat yang ke-15 ini memiliki kaitan. Orang saleh binasa dalam kesalehannya. Tidak mungkin yang saleh menurut kamu belum tentu saleh benar menurut Allah. Kalau sampai dia binasa, pasti bukan karena kesalehannya, tapi karena yang lain. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Nah ini, kalau kita lihat Mazmur pasal 73 mengatakan bahwa, lihatlah itu orang fasik, sehat selamanya. Artinya, selama hidup sehat. Panjang umurnya. Aduh, bahkan dikatakan dalam Mazmur 73 itu, orang fasik ya sehat selamanya. Selamanya itu selama di dunia tentunya. Jangan selama-lamanya. Jadi kita melihat pengkhotbah ini, pasal 7, 13, 14, bahwa ada tindakan Allah yang tidak bisa kita pahami. Jadi jangan sok tahu. Demikian pula dengan pengkhotbah 7 ayat 15, aku melihat segala hal ini, ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ini dalam pandangan yang manusia miliki, yang tidak tahu bagaimana kedalaman orang saleh itu. Sebab kalau ini kita setujui, wah, rusak seluruh tatanan Alkitab. Kalau dikatakan jangan terlalu saleh, ini artinya jangan melampaui yang kamu miliki. Jangan melampaui porsi yang ada padamu. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau hukum itu terukur. Membunuh, menghabisi nyawa orang terukur. Kesalehan terukur. Jangan mengelaborasi yang sudah menjadi tatanan. Jangan melebihkan atau mengurangi. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Jadi jangan lebay. Kalau bahasa lain. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Jadi milikilah ketepatan. Ketepatan. Jangan melebihi apa yang menjadi tatanan yang mestinya Allah miliki. Jangan coba-coba karena Allah punya tatanan. Allah tidak bisa diatur. Jangan kita pahami ayat ini sebagai misalnya jangan terlalu saleh. Wah, kalau kita jangan terlalu suci. Oh, pengertian saleh di sini harus benar. Tadi saya katakan kesalehan orang itu terukur. Kalau di perjanjian lama, perjanjian baru batiniah. Jadi kalau saleh dengan keterukurannya melakukan hukum, jangan buat lebay. Tetaplah pada porsi yang mestinya kamu jalani. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat.
jangan lebay, jangan berlebihan, sesuai dengan porsi yang kamu pahami. Di balik pernyataan ini, sebenarnya ada satu pesan penting, bahwa manusia harus memiliki kedekatan untuk memiliki apa yang patut dia lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Karena tindakan Allah, tindakan di dalam tatanannya. Oke? Oke, saya kira itu saja. Nanti lain waktu mungkin saya khotbahkan supaya lebih jelas, karena ini bukan hal yang mudah. Tetapi saya tahu menjawabnya. 0811 767 dan seterusnya. Salam Pak Rasul, saya mau tanya, kalau surga ada di jagat raya ini, apakah dalam masa penciptaan di kitab Kejadian pada mulanya, Allah menjadikan langit dan bumi? Langit dan bumi itu apakah itu maksudnya jagat raya? Kalau jagat raya berarti surganya Allah Bapa tidak mungkin di jagat raya, sebab Allah Bapa dan tempatnya tidak bermula. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Sebenarnya tidak semua hal bisa kita jawab. Sebab dimensi kita itu kan dimensi 3 dimensi, 4 dimensi. Allah punya multidimensi di luar dimensi kita. Kalau Yesus naik ke surga, terangkat, awan menutup, loh, dengan kecepatan apa dia sampai di surga? Ada dimensi di balik ini yang kita tidak bisa pahami. Ada dimensi yang tidak bisa kita pahami. Nah, ketika Allah berkata sungguh amat baik, pasti bumi kita tidak lepas dari matahari sebagai pusat dari solar system. Matahari tidak bisa lepas dari planet-planet yang lain yang mengitari matahari. Matahari kita ini tidak mungkin lepas dari matahari tetangga. Matahari tetangga itu tidak lepas dari matahari yang lain yang jumlahnya sekitar 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Milky Way punya sekitar 200 miliar matahari. Milky Way memiliki tetangga namanya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda dengan jumlah galaksi juga miliaran, pasti teratur kalau tidak tabrakan hancur jagat raya ini. Jadi ketika Allah berkata sungguh amat baik untuk tatanan bumi, berarti ini sudah menyangkut semua tatanan yang lain, jagat raya ini. Lalu surga Bapa di mana? Nah, ini dimensi yang kita tidak bisa nilai, tidak bisa kita analisis dengan pikiran kita. Maka ketika saya menjelaskan surga, ada 3. Surga itu bisa atmosfer sekitar kita. 2 itu surga bisa di luar atmosfer kita. Dan 3 itu di atas semua atmosfer ini. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mencapai itu. Itu kan jadi masalah. Soal berapa jaraknya nggak menjadi masalah. Tapi kalau ada tatanan untuk bisa sampai ke sana, sangat itu ada kemungkinan. Jadi kalau Tuhan mengatakan sungguh amat baik, pasti bertalian dengan tatanan jagat raya ini. Kalau Henokh diangkat Tuhan, Elia diangkat Tuhan secara fisik, pasti mereka makan. Pasti ada satu planet, kalau saya katakan planet, lalu orang suka marah. Oh, dengar kata planet aja bingung lah, bumi ini kan planet. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, ini kan jadi surga. Lo kok bingung loh? Nah, ini kan mestinya tidak perlu membuat kita bingung kan, ya kan? Jadi apakah surga itu di jagat raya kita? Bisa saja, bukan tidak mungkin. Nah, pengertian jagat raya itu apa? Menurut Anda itu apa? Kalau jagat raya saya masukkan ke dalam, maksud saya kerajaan, maksud saya surga yang pernah malaikat, maksud saya surga di mana Lucifer pernah memberontak, masuk jagat raya ini, ya bisa saja. Kalau tidak termasuk jagat raya, ya bisa saja. Siapa sih yang bisa membuat ukuran ini atau definisi ini? Tidak ada. Oke, itu satu. Yang kedua, ini tidak membuat kita tambah iman kalau tahu dan tidak mengurangi iman kalau kita tidak tahu. Faktanya begini, surga itu ada. Soal bagaimana secara detail kita tidak tahu, tidak mengurangi iman kita. Jadi kalau Anda berpikir bahwa jagat raya berarti surganya Allah Bapa tidak mungkin di jagat raya, oke. Tapi sebenarnya ada satu yang menggelitik hati saya. Surga Allah Bapa itu di mana? Jangan Anda bayangkan Allah Bapa itu bisa dikurung dalam satu lokasi. Allah Bapa itu meliputi jagat raya.
Dia multidimensional yang tidak teranalisa. Dia punya dark side, sisi gelap yang tidak bisa dipahami. Jadi kalau roh Allah meliputi jagat raya, itu pun juga nggak bisa kita pahami. Jadi saya sih berharap kita tidak memandang Allah itu, Allah Bapa maksudnya terlokalisir di satu tempat. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan ada tahta, itu tahtanya Bapa, lalu di tengah-tengahnya ada anak manusia, itu Yesus, maksudnya memang tahta itu milik Bapa, bukan milik anak. Tapi diberikan kepada anak. Sedangkan Bapa sendiri, kita tidak pernah tahu di mana dia. Dia di terang yang tidak terhampiri, di tempat maha tinggi yang tidak akan tercapai, dan menyimpan berjuta misteri. Siap. Amin. Oke, 0882152886 dan seterusnya. Shalom. Mohon dijelaskan tentang kerajaan 1000 tahun di kitab Wahyu, hubungannya dengan surga supaya lengkap alur ceritanya. Kita yang membahas surga sebagai garis akhirnya. Terima kasih. Saya akan jelaskan nanti di ceramah khusus mengenai kerajaan 1000 tahun. Terima kasih ya. 0821654850 seterusnya ya, dari Medan. Salam Pak Pendeta Erastus yang kami hormati dan sayangi. Salam kami dari kota Medan. Saya seorang ibu, terima kasih Bapak lewat GSKI semua kami jemaat diajari bagaimana hidup semestinya. Ada gambar begini lalu hati. Dan terima kasih juga karena mulai direncanakan pengajaran untuk anak-anak muda. Anak-anak saya adalah penggemarnya Pak. Pertanyaan saya adalah dalam Markus 10:38, dapatkah kamu dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Yang dimaksud Yesus di sini baptisan yang bagaimana ya Pak? Pasti ini bukan baptisan percik atau selam. Ini juga pasti bukan baptisan Roh Kudus karena Yesus tidak membutuhkan baptisan Roh Kudus, bahkan Dia yang membaptis. Jadi baptisan yang diterima baik oleh Yesus dan kita itu penderitaan. Dikuburkan dalam penderitaan. Dia dikuburkan 3 hari, dia menderita dulu, itu penderitaan. Ini kan konteksnya ketika murid-muridnya mempersoalkan siapa yang paling besar di antara mereka, dan anak-anak Zebedius ingin supaya duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata apa? Duduk di sebelah kanan kiriku itu hak Bapa di surga. Apa kau minum cawan yang harus kuminum? Artinya penderitaan. Apa kamu juga mau dibaptis dengan baptisan yang sama yang aku terima? Nah itu maksudnya saudaraku. Nah hal ini harus dipahami dengan benar ya. Di Markus pasal 10, di Matius juga ada ini saudara ya. Begitu. Jadi ini soal mereka ingin duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Jadi baptisan ini penderitaan. Orang yang mau dimuliakan bersama Yesus harus menderita bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. 0822 2557 6 dan seterusnya. Nah, saya ada pertanyaan Pak mengenai perang Gog Magog di Yeskiel 3839 yang ada di kitab Wahyu pasal 20. Nah, ini soal Gog Magog akhir zaman kerajaan 1000 tahun itu akan saya jelaskan nanti pada seminar khusus. Saya kalau jelaskan sekarang nanti malah kacau, tidak jelas ya. Nanti saja. Ini tergabung dengan soal pengangkatan dan seterusnya. Baik, saudaraku sekalian, saya teruskan dengan 0811 1890 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau bertanya mengenai kerajaan kekal Tuhan Yesus di LP3 sebagai pemerintahan yang teokrasi. Sebagai berikut, apakah di LP3 dan manajemen Allah? Tentu, exactly, yes, 100% pasti. Siapa saja yang ikut dalam pemerintahan Allah di LP3 tersebut? Orang-orang yang sempurna seperti Yesus, yang artinya melayani sesama seperti Yesus. 3. Masyarakat anggota kerajaan dalam pemerintahan itu siapa? Apakah termasuk orang-orang di luar Kristen? Siapapun dia yang berbuat baik. Termasuk orang Kristen yang hanya bisa berbuat baik tapi tidak sempurna seperti Yesus. Dan orang-orang non-Kristen yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, yang memiliki kelakuan baik yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Mereka orang-orang yang akan masuk di dalam kelompok anggota masyarakat. Sip, jelas ya? Itu di
khotbah saya mengenai surga ada ya. Oke. Plus 61402 640 dan seterusnya dari Australia. Salam Pak Eras, terima kasih Pak atas pengajaran Bapak soal surga, perkawinan, dan pemilihan jodoh. Semakin saya mengerti lagi tentang dunia akan datang nanti, yaitu langit dan bumi yang baru, saya mau bertanya Pak, seperti sering Bapak berkata di dunia kita yang sekarang ini, menikah atau kawin itu tidak wajib. Apakah di dunia akan datang, yaitu di LP3, menikah atau kawin itu menjadi hal yang wajib? Contoh seperti Rasul Paulus waktu di dunia tidak menikah. Apa kemungkinan beliau akan mempunyai pasangan di LP3 nanti? Seperti yang Bapak sudah jelaskan bahwasanya pada mulanya Allah menciptakan bahwa tidak baik manusia itu hidup sendiri. Dan Allah memilihkan pasangan yang sepadan dengan manusia. Terima kasih Pak, salam. Oke, bicara soal kawin mengawinkan, saya ingin kita semua asosiasinya bukan seks, hubungan seks. Ya, itu bagian yang bukan utama. Jadi pria dan wanita saling melengkapi. Dan di dalamnya bisa ada unsur mandat prokreasi. Jadi apakah wajib? Tidak ada yang wajib kecuali Allah. Tidak ada yang wajib kecuali mengabdi kepada Allah. Itu yang wajib. Yang lain tidak ada yang wajib kecuali mutlak mengabdi kepada Allah. Itu yang wajib. Jadi surga pun juga yang wajib adalah mengabdi kepada Allah. Tapi apakah ada kemungkinan kawin mengawinkan? Nah, Anda sudah mendengar sendiri apa yang saya sampaikan di seminar mengenai surga. Dan jawabannya lengkap di situ. Jelas. Amin. 0812 8800 5 dan seterusnya. Salam Om Eras, mohon pencerahannya. Kalau setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, bekas paku pada tangannya dan bekas tombak di lambungnya tidak atau belum hilang. Bagaimana orang mati sebagai martir dalam kondisi dipenggal? Apa dengan tubuh kebangkitannya dia tidak langsung dalam kondisi sempurna juga? Terima kasih ya Om, sehat selalu untuk Om sekeluarga. Yang pertama ketika Yesus menunjukkan tangannya di paku lubang itu kan masih beberapa hari. Masih beberapa hari. Baru beberapa hari maksud saya. Atau itu. Dua, kita tidak tahu nanti di surga masih ada lubangnya atau tidak tangan itu. Nah kalau saya pernah punya lubang lalu sekian tahun juga kadang-kadang hilang atau bekas hampir nggak kelihatan. Waktu itu jelas. Ya. Terus kalau kepalanya dipenggal gimana? Nah, kalau saya tanyakan gimana dengan orang yang dikubur lalu dimakan cacing? Habis cacing dimakan mujair diisi. Mujair dirica-rica, dimakan ocep. Lalu gimana? Ya nanti yang dibangkitkan tuh pasti ada unsur dalam tubuh itu. Kemungkinan DNA-nya bisa. Ya, atau bagian lain. Tapi yang jelas pasti ada kebangkitan dari antara orang mati. Semua dengan tubuh baru. Gimana dengan orang yang lahir dengan tangan yang tidak ada sebelah? Atau dua-duanya tidak ada? Pasti nanti sempurna. Oke? Itu masalah kecil. Ya. Tuhan akan buat. 0895 3975 dan seterusnya. Salam Papa, maaf langsung bertanya Pak Eras. Berkata di LP3 sudah tidak ada waktu lagi, mohon pencerahannya dengan waktu 22 ayat 2. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 13 kali tiap 2 bulan sekali. Ini kan berbicara masalah waktu Pak. Terima kasih Bapak Eras, doaku panjang umur dan sehat karena banyak orang membutuhkan bimbingan Pak. Maksudnya tidak ada waktu seperti di bumi ini. Jadi kalau di bumi ini kita kan ketat sekali dengan perjalanan waktu. Di sana waktu jalan aja karena nggak ada masalah. Tentu saya sudah katakan berulang-ulang bahwa dunia akan datang itu sama seperti bumi kita hari ini. Tentu ada perjalanan waktu, tapi nggak menjadi masalah soal perjalanan waktu. Kalau sekarang kita ada masalah. Umur 80 tahun juga ada megap-megap, 70 tahun dalam rambut putih. Jadi perjalanan waktu punya masalah, tapi nanti nggak ada masalah. Nggak ada waktu seperti waktu di bumi ini maksudnya. Perjalanan waktu pasti ada, tapi tidak menjadi masalah sama sekali seperti waktu di bumi ini. Maksudnya perjalanan waktu. Versinya. Oke deh. Saya teruskan ya. Pak, ini Bapak usia 72 tahun. Ya. 0857254449 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Tahun 1981 istri saya melahirkan anak dari kandungan 6 bulan. Anak tersebut lahir sempurna. Meninggal dunia dalam umur 1 hari. Waktu mau meninggal, perawat mengundang orang tuanya, kami berdua suami istri,
pukul 2 pagi. Kami berdoa mengantar kepergian anak tersebut kepada Bapa di surga. Dalam suasana haru dan gemetar tubuh kami, anak tersebut diambil Bapa. Namun kami beroleh damai sukacita, bukan seperti orang tua sebagaimana sedih. Kami berdua dan para perawat yang menyaksikan turut menangis. Sekali lagi kami menangis penuh sukacita. Waduh, keren ini. Pada waktu kebangkitan, apa kami masih bisa mengenali anak saya? Kemungkinan masih. Bukan tidak mungkin. Kemungkinan. Apa kami sebagai orang tua masih bertanggung jawab membesarkan anak tersebut? Mungkin juga. Karena ada proses itu. Soal pengaturan nanti Tuhan yang tahu. Terima kasih kami menulis pertanyaan ini, air mata mengalir deras hormat kami. Aduh Pak, aku juga merinding nih Pak. Pak Lukas usia 72 tahun. You ngomong, saya merinding karena Bapak orang baik. Dari pertanyaan ini Bapak orang baik. Ya, jadi saudara itu. Pak Lukas, nanti kita ketemu di surga ya Pak Lukas. 0812 8863 sekian. Salam Pak Eras, pertanyaan saya Pak, berarti surga dan neraka sesuai Alkitab ternyata mirip-mirip dengan yang diajarkan agama-agama ya. Cuma perbedaannya yang paling hakiki adalah surga dalam Alkitab akan berlangsung kekal. Apakah benar demikian Pak? Saya tidak pernah bicara soal neraka sama sekali. Soal neraka macam apa tidak pernah. Jadi tidak bisa dikatakan mirip-mirip karena saya tidak pernah bicara soal neraka. Lalu soal surga mirip-mirip saya tidak tahu apa surga yang dipahami oleh mereka. Mereka itu kalau memahami misalnya nanti laki-laki akan dapat 70 bidadari, itu mah mesum, cabul, itu mah jorok dan kotor. Sedangkan surga yang saya ajarkan itu kudus, suci, dan semua properly, tidak mirip sama sekali. Tidak tahu mirip yang mana ini. Pertanyaan saya yang kedua adalah, kekekalan surga itu seperti apa? Apakah masih ada hitungan waktu atau timeless? Tidak ada hitungan waktu. Jadi ada perjalanan waktu, tapi tidak seperti waktu yang kita miliki di bumi ini. Karena jika surga berbentuk fisik seperti ini, maka seyogianya bukankah ada hitungan waktu? Adakah kebenaran firman yang berbicara dengan tegas mengenai hal ini? Saudara, saya sudah katakan berulang-ulang bahwa di dunia akan datang nanti seperti pengulangan bumi ini. Pasti ada perjalanan waktu, tapi tidak menjadi masalah sama sekali. Jadi kalau waktu tidak menjadi masalah, untuk apa sih dipersoalkan? Itu maksudnya. Ya, jadi tidak seperti kita hari ini. Usia 50 tahun mulai rentan, umur 60 tahun mulai rapuh, umur 70 tahun sudah diambang maut, umur 80 penuh penderitaan, tidak ada lagi. Jadi perjalanan waktu tidak membawa pengaruh signifikan atau bahkan tidak punya pengaruh sama sekali. Itu ya, tapi ini soal kalau begitu surga kita mirip-mirip dengan ajaran agama-agama lain. Setahu saya agama lain juga tidak jelas surganya kayak apa. Saya tidak yakin, ya misalnya ada tetangga kita mengatakan nanti di surga pria-pria akan dilayani 7 bidadari. Itu kan penafsiran dari 1-2 orang atau lebih dari kelompok mereka. Kelompok mereka pun tidak semua setuju pandangan itu. Jadi mereka pun punya pandangan kita tidak tahu. Coba surganya orang Buddha, orang Hindu, kita juga tidak tahu dengan jelas. Jadi saya tidak bisa katakan mirip-mirip. Yang saya jelas tahu, yang saya yakini dan sesuai Alkitab, bahwa surga yang kita miliki itu seperti pengulangan bumi, tapi tidak ada dosa dan kejahatan. Oke deh. Luar biasa, terima kasih Bapak yang memberikan pertanyaan ini. Ya. Jadi perhitungan waktu ya bisa saja, tapi tidak seperti yang di bumi ya. Oke. Dari seorang ibu usia 62 tahun, ini Bu Gembala dari Gereja GPDI. 0852 578 18. Salam Pak Era, saya setiap hari mendengarkan khotbah Bapak bahkan sampai berulang-ulang. Saya pun sejak tahun lalu mulai menyampaikan pengajaran Bapak ke jemaat karena saya ingin pola pikir dan hidup mereka juga diubahkan seperti saya dan suami saya yang terus berjuang untuk berubah. Saya juga mengikuti Ekumene Bible Course dari awal juga Truth ID. Bahkan kalau saya mengikuti ABC langsung saya ketik di laptop karena saya mau print jadi buku supaya dibaca ulang. Wah hebat ya. Kalau Kamis karena ada ibadah sore saya mengikuti ABC siaran tundanya. Yang ingin saya tanyakan, siapakah yang dimaksud dengan domba lain di Yohanes 16? Apakah mereka adalah orang-orang non-Kristen yang dimaksud Matius 25, 32, 33?
Rasanya sudah pernah saya jawab ini. Apakah orang-orang yang bakal masuk neraka juga akan diadili? Bukankah orang-orang mati langsung dipisahkan di Seol dan Firdaus? Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, yang hidup berkenan langsung diubahkan menyongsong di awan-awan, sedangkan yang jahat tertinggal di bumi akan terbakar di lautan api. Kalau orang-orang yang berkenan masuk kerajaan surga, dan orang Kristen yang baik masuk LB3 akan diadili untuk menentukan grade. Lalu apakah orang-orang fasik akan diadili untuk menentukan berat hukuman masing-masing? Bukankah yang mati sudah ada di Seol, sedangkan yang masih hidup sudah tertinggal di bumi yang akan dihukum? Oke. Mestinya, saya jelaskan saja ya. Yohanes 10 ayat 16. Saya baca dulu. Yohanes 10 ayat 16. Ada pertanyaan yang sama sebelum 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dikutuntun juga dan mereka mendengarkan suaraku. Terima kasih. Saya tahu. Maksud domba-domba ini adalah orang-orang non-Yahudi dan non-murid-murid Yesus. Yang jadi orang percaya. Yang jadi orang percaya. Itu maksudnya. Sedangkan Matius 25 ayat 32-33 ini maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus berkata, ketika aku lapar kau berikan aku makan, ketika aku haus kau berikan aku minum. Dan orang-orang itu berkata, kapan kami melihat Tuhan begitu? Berarti dia tidak pernah tahu Alkitab. Kalau orang Kristen tahu Alkitab, pasti dia tahu, udah jelas. Ini pasti orang non-Kristen yang tidak mengenal Yesus, tapi yang berbuat baik. Yang kamu lakukan untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan untuk perbuatanmu kepadaku. Apakah orang-orang yang bakal masuk neraka juga diadili? Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, jadi saya nggak menjawab. Dan tidak perlu dijawab, dan tidak perlu kita tahu. Ya, bukankah orang-orang yang mati sudah langsung dihakimi? Soal penghakiman, saya berulang-ulang menjelaskan bahwa memang ada disinyalir ya. Disinyalir, walaupun ini pengertiannya selalu sekunder, bukan primer. Sekunder itu artinya bukan utama. Bahwa orang mati itu ada di Hades yang nyaman seperti Lazarus di pangkuan Abraham dan yang jahat di tempat lain. Ini jelas ini jelas. Lalu Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu jelas. Hades itu jangan Anda bayangkan itu tempat. Hades itu dunia orang mati yang menyimpan berjuta misteri. Pengertian Hades itu. Hades dan Seol itu sama. Kalau Seol itu perjanjian lama memang mengesankan, mengerikan. Kenapa? Karena di perjanjian lama Yesus belum mati. Belum ada penebusan. Jadi kesannya memang mengerikan. Jadi ada begitu. Ada Hades nyaman, Hades yang tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan pengadilan? Soal pengadilan yang Alkitab katakan jangan kita bayangkan secara dramatisasi. Nanti ada hakim dipanggil satu persatu. Bukan itu. Boleh digambarkan begitu. Tetapi bicara soal pengadilan, Alkitab mau berkata tentang adanya pertanggungjawaban setiap individu. Individu harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan itu. Oke. Ketika Yesus datang kedua kali, yang hidup berkenan langsung diubahkan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan, sedangkan yang jahat tertinggal ya, dan bumi akan terbakar. Ya, benar. Jadi langsung ada pemisahan. Dan sejak di dunia ini pun sudah ada pemisahan. Maka Alkitab mengatakan penghakiman dimulai di rumah Allah. Di rumah Allah di penghakiman, apalagi di luar. Jadi sudah ada pemisahan. Makanya pernah saya beri ilustrasi kalau orang mati, lalu dia melihat ada dua tempat, ini surga neraka. Coba kira-kira dia layak masuk surga atau neraka? Pilih sendiri. Sebab sejak di dunia, sebenarnya sudah ada gejala-gejala. Sejak di dunia, sudah ada gejala-gejala. Sudah jelas simptomnya, surga atau neraka. Ya, oke. Saya kira sampai di sini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya.